Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kesempurnaan karakteristik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana makanan pokok sehari-hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaannya. Adapun malam hari ini kita masuk bab yang baru, yaitu yang ke-10, Babu ma jaa fi khuffi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bab ma jaa, apa yang datang, fi khuffi, tentang khuf. Ya, tentang khufnya Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu adalah alas kaki. Jamaknya adalah khifaf. Ya, jamaknya adalah khifaf. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Khuf ini terbuat dari kulit dan menutupi mata kaki, ya. Menutupi mata kaki secara sempurna, ya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mempelajari bagaimana bentuk dan ciri-cirinya khufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bab ini hanya ada 2 hadis. Wa fihi haditsani. Di dalam bab ini ada 2 hadis. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan yang pertama dulu, yaitu an Ibni Buraidah an Abihi. Dari Ibni Buraidah an Abihi, dari bapaknya. Annan Najashiyya ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadzajaini. Annan Najashiyya, bahwasannya Najasyi, ya, yaitu Raja Najasyi. Najasyi ini adalah gelar, ya. Jadi Najasyi ini adalah gelar tahta bagi raja di negeri Habasyah, atau sekarang kita kenal dengan Ethiopia, ya. Nama aslinya yang Najasyi yang dimaksud di sini adalah Ashamah, ya. Jadi Raja Najasyi yang menghadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Raja Najasyi yang namanya adalah Ashamah, ya. Dan beliau itu masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan Muslim, ya. Dikarenakan di dalam negerinya itu hanya beliau sendiri yang masuk Islam, ya, maka meninggalnya disolatkan dengan sholat gaib oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya di Madinah. Iwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke hadits bahwasanya Najasyi ahdalin Nabi, yaitu memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadiahnya? Khuffaini aswadaini, yaitu berupa 2 khuf yang berwarna hitam. Sadzajaini, ya. Sadzajaini itu maksudnya
yang tanpa ukiran, polos, ya, dan tanpa bulu di atasnya. Ya, biasanya dulu itu ya khuf itu ada yang ada ukirannya dan ada bulu-bulu di atasnya. Namun ini yang diberikan hadiah oleh Najasyi kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah khuf yang tanpa ukiran dan tanpa bulu di atasnya. Ya. Jadi Nabi SAW itu dikasih hadiah. Ya. Fala bisahuma, lalu Nabi SAW segera memakainya. Ya. Ini hikmahnya adalah ketika kita diberi hadiah, maka kita segera memakainya. Agar apa? Agar supaya yang memberi itu senang. Ya. Agar supaya yang memberi itu bahagia. Karena merasa pemberiannya itu dimanfaatkan. Ya. Nabi SAW segera memakai pemberian ya khuf dari Raja Najasyi tersebut. Ya. Kemudian tsumma tawaddoa. Kemudian Nabi SAW berwudu. Wa masaha alaihima, dan Nabi mengusap ya di atasnya. Ya, di atas khuf tadi. Yaitu bagian atasnya khuf tadi. Jadi ini pembahasan mashul khuf ini ada pembahasan tersendiri di dalam ilmu fikih sehingga pembahasannya panjang. Jadi khuf ini dia menjadi dibasuh ya dikarenakan untuk meringankan kaum muslimin ya, baik itu ketika mukim maupun ketika safar. Jadi kalau khuf di zaman Nabi SAW itu dulu jarang orang memilikinya, ya, jarang orang memilikinya. Dan ketika memilikinya pun itu melepaskannya pun juga sulit, ya. Khuf ini, ya, untuk orang yang mukim itu berlaku satu hari satu malam. Ya, kalau hitungan jam ya 1 kali 24 jam. Ya. Dan kalau untuk orang yang musafir itu 3 kali ya 24 jam atau 3 hari 3 malam. Ya. Jadi khuf ini ya hukumnya boleh untuk mengusapnya ketika wudhu ya. Jadi ini berlaku ketika wudhu ya. Ketika selesai semua ya, tangan sudah, ya, berkumur sudah, muka sudah, terus sampai sampai siku sudah, terus rambut sudah, telinga sudah. Nah, bagian kaki itu boleh cukup mengusapnya saja. Ya. Dan seorang yang boleh boleh mengusap khuf ini, dia sebelum menggunakan khuf ini harus dalam keadaan suci. Ya. Kalau belum dalam keadaan suci wajib dilepas. Jadi kalau orang sudah wudhu umpamanya, terus pakai khuf, nah ini baru nanti kalau batal atau dalam keadaan hadas dia boleh mengusap khuf itu. Tapi kalau sebelum pakai khuf ini dalam dia keadaan tidak suci, maka tidak berlaku hukum mengusap khuf. Ya. Adapun harus menutupi mata kaki khuf ini ya, jadi khuf ini juga menjadi pembahasan. Apakah harus menutupi mata kaki? Ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Jadi ada yang mengatakan harus menutupi mata kaki. Ya. Ada yang tidak mensyaratkan itu. Ya. Apakah khuf itu juga berlaku pada sepatu atau hidha atau jawrab, begitu juga kaos kaki, ini juga masih diperselisihkan. Ya. Kalau khuf
yang ada pada zaman Rasulullah itu sebenarnya dari kulit, ya. Jadi tidak tembus air, ya. Namun Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menjadikan jawrab atau kaos kaki itu masuk disamakan pada khuf, termasuk juga sepatu, ya. Jadi seorang yang safar atau dalam perjalanan, ya, begitu juga mukim, ya silakan, ya. Jadi rukhsah ini bagi seorang yang memakai sepatu itu cukup dia mengusap, ya, bagian atasnya. Jadi diusap gitu. Ketika wudhu, waktunya membasuh mata kaki, ya, waktu membasuh kaki dia cukup mengusap khufnya tadi, ya. Dan ini boleh, ya. Adapun mana yang lebih utama, apakah lebih utama dia melepas sepatunya ataukah dia cukup mengusap khuf? Ini juga ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan mengusap khuf itu yang lebih utama karena ini adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala suka ketika rukhsah itu diambil. Ya. Ada yang mengatakan, ya, ulama yang lain mengatakan melepas khuf atau hidza atau sepatu tadi itu lebih utama. Wallahu a'lam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikecualikan bagi orang yang dia berhadas besar. Jadi contohnya junub, ya. Seorang yang junub, ya, wajib dilepas khufnya atau jawrabnya atau hidaknya, ya. Jadi jangan diusap saja, harus dilepas, ya. Dan juga menjadi batal, ya, mengusap khuf itu ketika berlalu waktu atau jangka waktu mengusap khuf itu. Ya, untuk orang mukim sehari semalam. Untuk orang yang safar itu 3 kali 24 jam atau 3 hari 3 malam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika itu dipraktekkan di zaman kita sekarang ini, yang mana masjid sudah banyak yang bersih, berkarpet, ya, maka yang lebih afdol adalah dilepas sepatu itu, ya. Jangan mentang-mentang ini adalah rukhsah, dibolehkan mengusap khuf saja lalu kita pakai sepatu kita ke masjid. Tidak boleh. Jadi yang lebih utama adalah dilepas sepatu tersebut. Adapun kaos kaki boleh diusap. Karena ada ulama yang menyamakan jawrab atau kaos kaki itu dengan khuf, seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Namun ada ulama yang lain mengatakan beda. Karena khuf itu adalah dari kulit pada zaman Rasulullah, dan dari kulit itu menjadi kesimpulan bahwasannya khuf itu syaratnya tidak boleh tembus air tidak boleh nyerap, ya. Namun wallahu alam, di dalam masalah ini saya pribadi lebih cenderung menyamakan antara apa saja yang penting, ya, baik itu sepatu atau kaos kaki, ya, yang penting dia menutupi kulit kaki secara sempurna, ya, maka itu berlaku hukum boleh mengusap khuf ketika wudu. Tujuannya adalah untuk meringankan kaum muslimin, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke hadis kembali, ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dihadiahi oleh Raja Najasyi berupa khuf tadi, ya. Jadi khufnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, ya, didapatkan dari hadiah, ya, bukan dari beli. Ya, ini menunjukkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini suka, ya, memakai pemberian orang, ya. Pemberian orang lain itu beliau pakai, ya. Beliau bangga, beliau senang, ya, agar orang yang memberi itu merasa senang, ya. Maka dengan pemberian tadi, orang yang memberi hadiah itu otomatis mendapatkan pahala dari pemberian hadiahnya tersebut.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis yang nomor 2. Anis Sya'bi, dari Asy-Sya'bi. Qala, dia berkata, qala Al-Mughirah, berkata Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Ahda dihyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Ya. Ahda dihyah, pernah memberi siapa Dihyah. Ya, Dihyah ini nama sahabat. Ya. Lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dihyah pernah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihyah ini nama lengkapnya adalah Dihyah Al-Kalbi. Dia seorang sahabat yang tampan, ya. Sehingga sampai-sampai malaikat Jibril, ya, ketika datang menemui Nabi Muhammad SAW, ya, ketika menyerupai manusia sering, ya, dan sering menyerupai bentuk wajah, ya, bentuk rupa dan wajahnya Dihyah ini. Ya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dihyah ini pernah memberi hadiah kepada Nabi SAW. Apa? Khuffa ini, yaitu 2 khuf, ya, sepasang, ya, kanan kiri. Ya. Fala bisahuma, maka Nabi segera memakai 2 khuf tadi. Ini juga sama dengan yang hadis yang pertama, menunjukkan bahwasannya dianjurkan kita segera memakai pemberian orang lain agar orang lain itu senang menerima, ya, senang ketika pemberiannya itu diterima dan dipakai, ya, oleh orang yang diberi. Barakallahu fikum. Wa qala Israil an Jabir, berkata Israil dari Jabir, an Amir dari Amir. Wajubbatan falabisahuma, dan Nabi juga pernah diberi hadiah jubah. Jubah itu, ya, kalau bahasa sekarang ya jubah. Jubah itu adalah pakaian terluar, ya. Biasanya dia jubah itu ya panjang, ya, besar, ya. Dia adalah pakaian yang paling luar, ya. Jadi jubah ini simpel kalau dipakai, ya. Makanya banyak dipakai oleh kaum muslimin karena memang paling mudah memakainya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW pernah dikasih jubah falabisahuma, langsung dipakai, ya. Hatta takhorroko, sampai usang, ya, sampai jubah tersebut usang. Begitu juga, ya, sampai khufnya tadi juga usang. Ini menunjukkan, ya, bahwasannya Nabi SAW itu tidak bermewah-mewah, ya, pakaiannya sederhana. Dan Nabi SAW senang dengan pemberian orang lain itu kalau dipakai sampai benar-benar rusak, ya. Sampai usang pun dipakai oleh Nabi SAW, ya. Supaya orang lain yang memberinya itu senang melihatnya. Dan Nabi SAW juga tidak malu memakai pakaiannya yang sampai usang tersebut. La yadri an-Nabi sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. La yadri an-Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu adzakiyun huma amla. Apakah zakiyun itu maksudnya bahan, ya, bahan dari khuf maupun jubah yang dikasih itu zakiyun, yaitu terbuat dari kulit yang disembelih secara syar'i atau amla atau tidak. Ya, zakiyun itu adalah satu pakaian, ya, yang terbuat dari kulit yang disembelih secara syar'i. Ya, yaitu dibaca bismillah apa enggak, ya. Di, tata caranya secara syar'i atau tidak. Nabi enggak nanyakan itu. Ya. Ketika diberi oleh sahabat Nabi SAW tidak mempersoalkan. Ya. Jadi diterima oleh Nabi langsung dipakai seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam bab ini jelas bahwasanya Nabi SAW itu khufnya, ya, adalah pemberian hadiah dari orang lain. Dan beliau pakai itu sampai usang. Dan juga
tidak ada ukirannya, jadi polos, ya, tidak ada bulu-bulunya seperti itu. Jadi itu yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita kalau ingin yang lain juga tidak masalah. Jadi ini hanya gambaran bagaimana khufnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin bersyukur. Ya. Dengan keadaan kita, kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja, baginda Rasulullah, manusia termulia saja, pakaiannya dan khufnya sangat sederhana. Barakallahu fikum. Dan dari sini juga kita ada faidah fikihnya juga tentang bolehnya mengusap khuf atau sepatu, ya, ketika kita dalam keadaan mukim maupun safar, ya. Umpamanya kita dingin, ya, dalam keadaan dingin, sehingga kalau kita basuh kaki kita akan merasa kedinginan. Tidak usah dilepas sepatunya, cukup diusap saja. Ya. Ketika safar di dalam bis atau kereta, umpamanya, terus kita susah kalau melepas sepatu itu, sudah, ya, diusap saja. Ya. Ketika waktu giliran membasuh kaki, tidak usah dibasuh, tidak usah disiram, ya, diusap saja. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dan ini juga ada faidah fikih juga bahwasannya, ya, agama itu bukan dengan akal, ya, tapi dengan dalil. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib di dalam perkataannya yang masyhur, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, ya, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Kalau sekiranya agama itu berdasarkan ra'yi, yaitu akal, ya, lakana asfalul khuffi, niscaya bagian bawahnya khuf atau sepatu itu aula bil mashi, lebih berhak untuk dibasuh, ya, atau diusap min a'lahu, daripada atasnya. Ya. Kita lihat prakteknya Nabi SAW, beliau mengusap bagian atas dari khuf atau sepatu tersebut. Nabi SAW tidak mengusap atau membasuh bagian bawahnya, padahal, ya, kalau secara akal, ya, yang kotor mananya, atasnya atau bawahnya? Jelas bawahnya, karena bawahnya yang menyentuh kotoran. Ya. Namun, ya, berhubung agama ini berdasarkan dalil, ya, dan praktek, ya, melihat prakteknya bagaimana Nabi SAW, ya, maka akal dikalahkan oleh, ya, oleh syariat, oleh praktek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan soal jawab.